kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Saya kira tahun ini nggak mungkin gitu. Kita butuh paling cepat bisa 7 tahun gitu pun baru bisa selesai. Tapi kalau dalam normalisasi sungai waduk kami targetkan di bawah 5 tahun selesai. Karena kunci itu terletak di pembangunan rumah susun. Karena Pak Gubernur tidak ingin menggusur tanpa menempatkan. Nah kita tahu kan, hampir semua saluran sungai besar, kecil, arteri semua itu diduduki dari warteg maupun PKL maupun rumah-rumah orang atau di halaman. Ya banyak sekali rumah-rumah orang jadi pagar beton bagus tuh. Depan got itu dia tutupin gitu. Nah ini semua harus kita bongkar. Pasti orang ada yang suka, dia suka. Jadi kita terima kasih lah masyarakat DKI sebagian besar justru bisa mengerti. Makanya meminta jangan tebang pilih. Nah kami bukan tebang pilih sebetulnya. Kami menunggu rumah susun. Jadi ada yang sudah mendesak karena macet, karena banjir, ya paksa kami bongkar, kami gusur. Jadi kalau yang selama belum ya kami biarkan. Kenapa? Karena rumah susunnya belum siap. Apakah sampai sejauh ini karena tidak ada mall ataupun apartemen yang sudah menjadi melanggar peraturan sehingga menutup PPK? Mereka semua sudah punya izin, nggak bisa kita bongkar. Kalau bilang melanggar peraturan, kita bisa bilang Plaza Semanggi juga mengganggu lalu lintas. Tapi sudah terjadi kan? Itu makanya macet. Udah total salah kasih izin Plaza Semanggi bisa seperti itu. Tapi kalau kita bicara yang di Bundaran HI juga, kalau nggak dibuatin jalan bawahnya, itu juga bisa macet. Makanya sekarang kita lakukan tindakan yang agak drastis, kasih bus gratis dan steril busway. Itu jadi lumayan. Kita lihat ya efeknya ya. Ketika jalur busway belum steril, macet semua sisi. Busway di sini pun macet. Waktu kita steril lebih macet. Pertama, macetnya gila-gilaan. Nah tapi begitu ini lancar, orang-orang ini pindah kan. Nah sekarang kita lihat apa sekarang di Semanggi Tamrin. Kemacetan yang mobil biasa tuh berkurang karena udah banyak orang untuk sekitar jurusan Blok M ini dia naik busway. Sudah berapa ketemu bos dia ada rapat dia naik busway. Cuma busway kan kurang banyak nih. Nah kita mau masuk bus pariwisata boleh masuk. Itu terkait sterilisasi kemarin ada mobil dinas kepresidenan dan mobil dubes masuk. Upayanya seperti apa? Kan di itu juga kan. Iya. Kalau dubes kita nggak bisa ini juga. Tapi minimal kan nanti ada hukuman malu kan, ditulis kan dubes dari Sudan apa dari apa gitu loh. Ini lama-lama malu. Ada orang dari yang pakai lambang istana presiden juga tangkap juga kan. Menjaga agar aparat tetap apa kata Bapak tadi tidak tebang pilih seperti itu. Aparat tetap lakukan. Nah yang kami masyarakat udah sepakat, udah setuju kita mesti melakukan normalisasi sungai, jalan jalur-jalur arteri, sungai kecil gitu. Yang penting masyarakat pasti minta jangan tebang pilih. Nah kami bukan tebang pilih sekarang karena ada masalah faktor mana yang lebih mendesak. Ada faktor apa? Faktor rumah susun dan pasar rakyat yang belum siap. Maunya Pak Jokowi kan semua dimasukin ke pasar, ada dorong, ada narik. Ya kita tidak ingin, toh warga DKI juga, kita tidak ingin semua jadi susah. Malah kita lagi pikirkan bangun rumah-rumah susun di tengah-tengah kota, supaya orang yang kerjanya gaji pas-pasan, KHL-nya kita tolong gitu. Jadi kalau untuk industri kita harapkan memang keluar dari Jakarta. Ya Pak, dengan pendidikan. Rekayasa hujan tergantung, kita mesti hitung udah dianggap darurat belum tulis suratnya. Karena sekarang yang masalah yang darurat kan di Bogor, yang hujan gedenya. Tapi kan kita mesti persepsi sama dulu, darurat di Bogor jatuhnya ke kita. Nah ini mesti, apa kita yang tulis surat? Kalau cuaca yang ekstrim kan bukan di sini cuaca ekstrimnya, ekstrimnya di Bogor. Tapi airnya kan jatuh ke kita. Nah ini mesti sampai ke persepsi, apakah Gubernur Jabar yang buat surat atau kita? Itu aja diskusinya. Bukan, kita ingin mengetahui potensi dari semua guru. Karena selama ini guru yang begitu banyak yang menghabiskan gaji sampai 7 triliun, kita tidak pernah punya data guru. MCB itu mesti cari yang kira-kira 30 mili. Supaya waktu orang ada kesetrum dikit udah jatuh. Kalau dia yang terlalu gede, orang kesetrum sampai orang mati baru bisa mati. Nah ini bahaya. Musim hujan lebih baik setel yang agak peka punya MCB. Jadi begitu orang udah rasakan itu, jatuh dia. Jangan sampai orang udah jantungnya berhenti baru listriknya jatuh. Harusnya orang kesetrum dikit aja udah jatuh. Konsletnya bisa lebih cepat. Tapi banyak orang nggak suka yang model gini. Nah, kenapa?
Karena kalau kabel kurang bagus, kena basah dikit, langsung dia jatuh kan. Dia jatuh melulu listriknya gitu loh. Tapi itu yang bagus sebetulnya. Semakin cepat sensitif jatuh makin baik. Pas soal Menpora, Saya memang bangun 8 blok dengan Bogor, 8 blok di Muara Baru tadi langsung sudah bertahan. Dia bertahap ya, lebih aman gitu. Memang jalan-jalan lubang juga bahaya, makanya kita lanjutkan lebih baik ke depan motor parkirkan dan naik bus saja. Cuaca itu banyak. Karena yang meninggal satu hari 3 sampai 5. Kita tidak ingin nyawa warga DPR bersih. Terus ada pemerintah itu yang kena itu gimana? Saya kira polisi ya, ini mesti tanya polisi. Polisi sudah tegaskan siapapun tidak bisa masuk. Kami pun tidak bisa masuk. Kecuali ada darurat ambulan. Ya kalau cuma bilang darurat saya mau rapat, mau apa, kamu mau rapat, kamu turun aja di jalur busway, naik busway aja. Kalau untuk tugas sendiri ada 12 juga cuma nggak ada. tapi dilepasin Pak. Bukan lepasin, dia punya imunitas saja. Pak, itu masuk tindak pidananya yang kemarin di Kejati itu gak sih Pak, yang dikoordinasikan dengan Kejati? Kalau dubes, ya ini semua. Kalau dubes kan nggak bisa. Gitu. Oh, gitu. Nah, paling kalau dia terus pakai terusnya seperti itu, paling kita kirim ke Menlu supaya ditarik, dipulangkan ke negaranya. Oh, langsung gitu. Hanya seperti itu sanksinya. Peringatannya kan berapa kali Pak kalau mas? Ya, aku rasa udah sekali jadi itu baik kok. Dubes nggak semua. Itu dubes yang biasa ngikut aja itu mungkin sopirnya orang kita yang bawa. Ini ada dubes. Kalau dubes mah nggak bakalan. Dia juga menghargai negara kan. Pak, untuk pengendara motor udah langsung maksimal 500.000 Pak. Ada undang-undang cuma ngatur segitu. Saya sih mau 5 juta. Pak, terkait ini Pak, permukaan muka Jakarta yang semakin tahun itu menurun. Ya. Itu bagaimana Pak tanggapan dari Bapak? Itu tadi Programnya apa? kita mau buat sumur-sumur resapan itu termasuk pengeboran itu masuk ke aquifer bebas, ada lapisannya. Ada lapisan vulkanik. Makanya dari pusat sampai selatan itu kita mau lakukan. Nah tahun ini kita tes sumur ini untuk mengetahui lapisannya berapa sih yang tertekan dan tidak tertekan itu. Nah itu kita lakukan. Nanti tahun depan kita akan lebih baik lagi untuk masuk. Supaya air-air itu mesti masuk ke bawah. Dan kalau itu perlu dilakukan maksimal Pak untuk ke depan. Ya turun, berarti juga pasti turun. Makanya kita mesti bikin sistem penahan drop yang border tertutup. Pak, soal dana hibah ke Pemkot Bogor Pak yang 2,1 miliar yang naik pembongkaran. Ada, udah diambil. Itu sudah ditransfer. Jadi udah, ternyata kemarin itu ada salah paham, ada salah apa tidak terkirim. Tapi total juga sampai 5 berapa gitu. Jadi sudah Tapi pakai macam-macam kok total bisa ada 6 apa 8, saya nggak gitu jelas lah. Tapi saya ingat kok, saya ingat ada kasih uang untuk bantu bongkar gitu loh. Cuma saya tidak ingat angkanya persis. 500 ternyata waktu itu transfernya sedikit masalah. Udah dikirim, saya udah tanya. apa itu akan berkelanjutan Pak? Kita sih kasih aja terus. Kasih itu. Ya, nggak apa-apa. Yang dipakainya benar, makasih aja. nilainya sama Pak, antara Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya, kalau nggak salah sama rata. Tergantung DPRD juga kan. Yang tempat itu tergantung DPRD juga kan. Kan APBD kan berdua. Pemerintah dan DPR. Selama ini oke. Puskesmas itu harus minimal 3D. Ya lah, jalanin. Alasan awalnya itu Pak? Kita ingin mengetahui potensi dari PNS. PNS DKI kan banyak nih, 70.000. Kita ingin tahu mereka tuh sampai potensinya apa gitu. Kan di nama dinas kesehatan macam-macam, ada yang di puskesmas, ada yang di RSUD, ada yang di dinas. Nah ini mau kita proses. Pak, masalah yang ini Pak, yang hengkang kalau misalnya kegiatan yang kemarin yang Bapak bilang itu kan aturan sebagai kan tahun 2023 itu Ya. habis mereka semuanya ini kawasan industri itu yang memberi kapital termasuk program itu. Nah yang KBN itu pun kalau sepi, BUMN itu Menteri BUMN ada rencana merubah menjadi logistik di Tanjung Priok. Kita bicara sama Pak Lino. Jadi gini, konsep kami sederhana. Pak Gubernur ingin Jakarta kan kebutuhan hidup layak itu kan tinggi. Itu juga dihitung lajang. Dipakai komponen 40, bukan 64. Nanti kalau orang punya anak, punya istri, kalau tanya sama saya, mungkin nggak orang gaji dengan pas-pasan KHR mampu beli rumah di Jakarta? Tidak mungkin. Saya nggak perlu jawab sebagai politisi. Saya jawab yang fakta. Karena itu kita mau membangun banyak rumah susun. Karena kan juga ada office boy, ada satpam.
Nah mereka tentu kalau tinggalnya makin dekat dengan rumah tinggalnya makin baik. Tapi kamu beli rumah tinggal kan, sewa juga berat apartemen. Kami mau bangun dengan distribusi yang murah. Tapi saya pegawai-pegawai ini punya rumah nggak? Punya. Dia cicilnya di pinggiran. Nah, dengan kereta api. Kalau kereta api jalurnya cepat masih 1 jam dia mungkin pilih di sana. Nah bisa nggak industri ada di Jakarta? Bisa saja selama yang masih bisa nutup. Nah itu yang saya maksud. Bukan saya maksud bahwa semua orang gaji kecil tiap hari tinggal di Jakarta. Bukan, kita office boy semua bisa kan. Cuma kita harus bantu mereka. Mungkin kita bantu dengan KJP, KJS, dengan pasar rakyat. Nanti di tengah-tengah itu selalu ada bangun rusun, bawahnya itu pasar rakyat yang bayarnya harian. Nah orang kalau mau main industri, pindahlah ke Marunda. Mau jadi buruh di sana. Karena pelabuhan, logistik, gudang semua di sana. Di tengah bisa nggak? Ya tengah pasti orang berubah menjadi komersial. Kalau KBN dari ke BUMN kan itu KBN memang punya BUMN. Memang untuk punya BUMN. Kita join antara pusat dan daerah. Tetap pengelolaannya. Nah, makanya kita mau sekarang mau ngajak yang namanya pelabuhan itu ikut join. Nah, kita mau minta saham sehingga DKI nanti juga memiliki pelabuhan Tanjung Priok. Kalau sekarang cuma lewat aja barang kan, kita nggak dapat saham. Iya, jadi kita mau minta saham, dia mau bentuk perusahaan kita join. Marunda berapa hektar sih Pak? Yang kawasan itu kira-kira? Marunda yang belum dibangunnya ada 170-an hektar kalau nggak salah. Nah, yang lamanya 300-400 ya saya lupa. Pak, ini kan 600 hektar, itu berarti alih fungsi dong Pak? Enggak, tetap logistik. Yang mereka kayak Astra Pindah itu? Jadi global komersial lagi. Ya. Jadi properti? Iya, properti. Gak apa-apa. Nggak masalah? Nggak masalah. Kalau properti kamu kan bayar BPHTB, PBB. Ada, tapi kan ada perubahan alih fungsi tata ruang. Bagus dong. Naik pangkat NJOP naik. Kita mah duitnya naik, kita NJOP. Sekarang yang perlu kita pikirkan kan bagaimana orang yang belum beruntung di Jakarta gitu loh. Dengan gaji KHL pas-pasan tapi punya rumah di Jakarta. Nanti bukan rumah tinggal bukan dimiliki ya. Rusun-rusun apartemen yang bagus. Nah, dia juga sekolah bisa sakit ditanggung itu. PAD gimana Pak? Kan mereka kalau dikata ke Hengkang, yang apalagi Astra ini kan ini puluhan ribu Pak. PAD kita tuh yang mana sih? Kalau orang KHL kan bebas pajak, nggak terima pajak penghasilan juga gaji kamu kecil. Ya kan? PBB masih sama. Kamu produksi tambah PP juga ke kita, ke negara. Kamu pindah ke Bekasi, ke Karawang, ke negara. Ya nggak ada efek kan? Jadi fokus jadi ke jasa. Memang kota ya begitu. Ya kota ya begitu. Jadi kita motong ayam aja masih di Jakarta kan keterlaluan. Ya kan? Jadi namanya motong apa segala macam kita datang Jakarta yang udah utuh lah, yang bersih gitu. Nah, jadi kan kalau yang tenaga kerjanya yang itu, yang apa? Ketika industri bergeser kayak garmen. Dia masih geser. Masih banyak pindah. Sekarang juga yang kerja di sini siapa sih? Orang dari luar juga kok. Cuma lama-lama menikah di sini. Saya kan juga banyak orang daerah. Gitu loh. Nggak apa-apa. Yang penting datang kita mesti kita bantu aja. Pak, tentang jalan Pak kemarin. Jadi lewat pinggiran ke Priok atau kemana? Kira-kira itu yang 6 itu mana? Kira-kira yang masuk ke sini? Yang Semangan Sunter udah pasti. Kita izinkan 2 ruas ini. Satu lagi Sunter Pulau Gebang, Bekasi. Sehingga barang-barang dari luar Jakarta ini tidak lewat kota tengah. Kan semua mau ke Tanjung Priok. Nah, Tanjung Priok juga mau bangun satu tol. Kita mau join dengan Jasa Marga, Pelindo, dan bukan Pelindo sih, IPC ya, Indonesia Port Company, dengan DKI. Jadi itu langsung tol dari arah Karawang Bekasi masuk ke Tanjung Priok. Ya, kita pengen punya bisnis lah. Polisian juga disiapkan Pak Hermawan yang bantu mereka. Kalau masalah itu apa ya, tertiblantas.com atau apa gitu ya. Nanti masyarakat begitu foto dapat poin segala macam kirim, dengan itu kita tindak. Mirip-mirip West lah, West.com. Nanti dapat poin, nanti dapat permennya mungkin lewat jalur ini. Pak, update ERP. Bagus, banyak yang nambah udah, mereka udah senang karena investasi menguntungkan sekarang. Kalau dulu dia rugi, dapat rate-nya kecil, makanya mereka pada teriak. 1T udah nggak ragu lagi Pak? 1T udah nggak ragu lagi nilainya? Mereka mau invest, nggak masalah. Nah, kemarin bus-bus wisata kita lagi dorong masuk, supaya hari biasa pun mereka berbisnis bus dari perumahan-perumahan di luar pinggir kota ini masuk ke tengah kota. Dia pun boleh pakai. Kita yang perlu kita tertipkan sekarang, Kopami-Kopanya suka nakal udah masuk, bisa saya naik nyelonong, ada penumpang.
Karena dia tahu penumpangnya itu kan tidak mau naik ke dalam. Nah itu kita tidak bisa atasi. Nanti sepanjang jalur yang itu kita kenakan bus gratis, bus tingkat yang kiri. Jadi kamu kop aja ya pasti kesingkir keluar. Itu strategi pengaturan traik aja. Pak, bagaimana antisipasi banjir Pak? Karena saluran yang ada rumah-rumah kita bongkar, terus dikerjakan. Ya kalau yang pinggiran sungai belum bisa. Hambatannya? Rumah lihat, rumah susun belum jadi. Kalau rumah susun jadi kita sikat. Nah, itu tadi, saya mesti melakukan tangkap 5.000 biar kapok. Pak, pembangunan yang dilakukan banjir tadi ada yang udah berhasil Pak atau masih? Semua belum. Hanya Pembangunan semua itu tadi. Kamu lihat contoh waduk aja lihat kan. Kalau pas ada Belanda gimana Pak? Saat ini. Ada teknis saja, teknis konsultan. Pak, tanggapan Dia juga pernah bantu kita kan, soal dredger, pernah bantu Belanda. Mesin-mesin Nah, tadi berarti hanya rumah-rumah warga aja hambatannya sejauh ini. rumah liar itu Rumah liar. untuk normalisasi sungai waduk itu masih bertahan. Masih. Pak, anggaran untuk persiapan banjir. Ini di website. Bagus. Bagus. Saya bilang kalau kamu nggak suka harus demo, tapi kamu nggak boleh sandera itu pasien. Ya kan kamu minta izin, mau mogok melayani orang 2 jam 3 jam. Saya bilang kamu nggak benar kamu mogok gitu loh. Jadi kalau kamu nggak suka dengan putusan MA, kamu datang aja situ, teriak-teriak situ 1-2 jam balik lagi. Sampai gawat darurat nggak boleh ditinggal kan? Yang pasien jaga, dokter jaga nggak boleh tinggal kan? Terus siapnya poster yang banyak, tempel-tempel situ teriak-teriak boleh. Antisipasi. Nggak usah antisipasi, yang tertib aja, dokter masih tertib dong. Ya, ya nggak apa-apa lah kita kasih izin lah supaya protes sedikit tembakan boleh. Kan mesti ada yang tungguin kan. Aku nggak mendukung orang menyalurkan kekecewaan. Daripada kamu nahan stroke gimana? Dokter stroke semua susah. Kalau yang disalurkan kan oke gitu. Pak, tadi ketemu Pak Taufik Rahman, yang teman sama dia. Oh, jadi ada pembahasan. Teman dari dulu, teman baik-baik aja. Naksir kamu. Pak, main ke sini ngapain? Sering main ke sini kamu nggak tahu? Mana kan di ruangan saya yang duduk kan. Ini MRT apa lagi? MRT. Ini tuh ketinggalan zaman. Ini perkembangan semua tuh timur barat. Ya kamu nggak boleh selesaikan selatan utara dulu, baru pikir kerjakan timur barat. Segera dimulai kerjakan. Terus yang kedua, ini mumpung kamu udah kerjain itu, dating kabel PAM, PLN, Telkom, semua kacau balau tuh. Sekarang kamu pikir kamu bikinin. Nanti MRT bisa dapat duit dari situ, orang bayar kan. Nah yang ketiga, coba lihat mana asetnya DKI yang punya PT Turistindo atau PT Pasar atau mana aset DKI yang dekat-dekat dengan jalur kereta kamu. Itu cepat-cepat ajukan pada mereka, jangan mereka kerjasama dengan swasta. Biar itu jadi TOD, jadi keuntungan MRT. Kalau MRT ada keuntungan dari properti, nanti tiket kereta itu jadi murah untuk subsidi. Kan kita ingin sebanyak mungkin orang naik transportasi massal ini, itu yang kita mau. Itu sih ngomong sama dia. Terus kesulitan apa dia laporkan lah. Terus satu lagi kita bilang itu kontraktor yang pakai taman. Jadi itu ada perjanjian kan, taman. Setelah 5 tahun dia bangunin. Saya bilang kelamaan tamannya. Kalau suruh cari sewa tempat lainnya deh, bangun sendiri tamannya. Dia jangan sampai gara-gara mau bikin tamannya pakai nyewain kepada PT MRT. Terus dia potong pohon kan 1000 pohon gitu anak-anak untuk stasiun-stasiun. Nah dia udah sepakat ganti 1 pohon ganti 10 batang, 10 pohon yang gede. Ya, pohon yang gede, bukan pohon yang cuy-cuy gitu. Kapan nunggunya? Mesti ganti pohon yang gede juga. Dan dia mesti cari lokasi. Dia udah tahu itu. Penyerapan anggaran saya kira bisa sampai 90% udah bagus. Saat ini Pak, 50-an paling sekarang. Ya kan dia banyak banyak saya kira banyak 90. Bagus, kita punya SIRPA jadi gede. Jadi APBD tahun depan bisa hampir 60. Artinya kan mereka nganggarin nggak betul karena saya belum pakai e-budgeting. Kamu kan tender ada sisa. Kamu terlalu mahal, kamu makan mungkin kemarin. Saya udah potong, kamu keluarin lagi. Gak ada lagi e-budgeting.
Terus satuannya nggak jelas, saya sih seneng. Berarti mereka takut dong ngabisin anggaran. Bagus. Berarti kalau silpanya gede nanti SKPD dipotong dong Pak jatahnya? Enggak, kita nggak pernah pakai sistem model lama begitu. Jadi itu duit itu ikutin kamu punya idenya apa teman. Jadi kita nggak pernah lagi pakai sistem kamu SKPD A ya tambah 10%, kamu tambah 10, nggak ada. Memang kamu pukul rata. Ide kamu apa? Kalau yang untuk jalan dan PU lebih gede, ya gede bisa naik sampai 1000%, nggak apa-apa. Kalau mau beli tanah seperti itu. Saat ini SKPD yang sudah menyerap di atas 5% mana Pak? Waduh, saya nggak ingat. Saya sih nggak mau pusing, yang penting duitnya nggak dicolong, yang kerjaan dapat. Ngurus Jakarta apa sih yang pusing? Sebetulnya baik kalau ngatasi banjir, macet, perumahan dusun dibikin, taman dibikin, ya kan, kesehatan dijamin, pendidikan dijamin. Nah, sekarang kita mesti lihat dapat pendidikan bikin yang ngaco. Mana sih tamannya si Taufik? Masa anggarkan misalnya buat CCTV satu sekolah 3 miliar. Ya pasti kamu nggak bisa serap kan? Dicoret. Nah, jadi kalau udah masuk e-budgeting nggak bisa main. Nah, kita untung tahun depan kita APBD kita bisa melonjak 69,5 T, sebenarnya bisa 70 T setelah perubahan. Lumayan loh. Kita masuk di bawah 50 T. Tahun depan kita susun udah hampir 70 T, hampir naik 50%. Lumayan dong. Kalau APBD kamu melonjak, berarti tahun depan lagi bisa makin mendekati 100 T. Tapi kalau 100 T itu dari hasil komplek, kalau ada artis semua dari kata kelas, daripada pakai habis nggak ngaruhan makam semua. Ya, tapi kalau ada e-budgeting kita nggak bisa turunin lagi, nggak mungkin terjadi seperti sekarang. Karena nggak ada yang e-budgeting itu, cara membuat budget itu. Ini aja DPR-nya nggak jelas kapan disahkan. Ya, kalau dia nggak usahakan ya nggak usah dibahas. Kita pakai aja anggaran tahun ini untuk pakai operasional. Untuk pusat atau kita, karena curah hujan ekstrim itu adanya di Bogor, bukan di kita. Tapi risiko tergedenya di kita. Nah ini tafsirannya mesti diluruskan dulu. Kalau kita melaporkan cuaca ekstrim, salah lagi Pak Gubernur. Jadi belum ada harapan ya. Kita harap Gubernur Bogor yang Gubernur Jabar. Pak kalau Udah siapa yang duluan nih? Itu di DPR terputuskan. Tapi yang penting sepakat mengalihkan hujan ke laut. Yang Depok jadi nggak masalah. Nanti baru suruh sertifikat. Kalau dia nggak dapat, ya dia nggak boleh jawab. Kami nggak melanggar peraturan kok. Tetap kepala sekolah harus punya sertifikat. Itu peraturan. Tapi untuk mengetahui siapa potensi dia kepala sekolah kan nggak perlu sertifikat. Cuma mau mengetahui potensi. berarti yang mau sertifikat LPPKS itu? Kan gitu loh. Syarat jadi kepala sekolah harus bersertifikat. Ini mutlak, nggak ada tawar menawar, titik, udah gitu loh, titik, nggak ada tawar menawar, selesai. Tapi kalau saya hanya mau mengetahui siapa yang cocok jadi kepala sekolah, apa mesti pakai sertifikat? Berarti seleksi Nggak mesti kan? Ya, nggak usah sertifikat, supaya yang ikut banyak. Kalau ternyata dia kompeten Pak, tapi Kita urusin sertifikatnya. Iya dong. Baru dites. Semua bisa diatur, yang nggak boleh diatur cuma kitab suci. Iya kan? Dan kita juga ada preskomnya Pak Eri Riana plus KPK enak. Jadi kita putusan semua tuh betul-betul kita tidak mau ada masalah hukum. Dan kita juga komisaris juga mau masuk lagi nanti sebentar dari Kementerian Keuangan, dari Bappenas. Nah, saya kira ini udah baik sekali lah. Dari kita kan ada Pak Peda, Bu Yani yang tahu persis proses MRT. Gitu. Ya. 2014 mau ngapain Pak? IBC apa? Center, nanti catat. Center. Oh, biasa lah kasih masuk. Soal masukan profit. Belum dengar. Saya siapa mau ketemu mah terima aja. Pak, kalau tujuan dari pelaksanaan lelang kepala puskesmas kecamatan tahu Pak? Lelang kepala puskesmas kan dibuka mulai hari Kan ini juga. gini, kita itu pengen melakukan preventif promotif. Dan puskesmas kecamatan kita tuh mau naik kelas jadi RSUD golongan D. Nah ini kalau dari RSUD kan pasti berbeda. Nah kita ingin dapatkan, kita ingin tes. Kalau tidak dites, kita tidak pernah tahu potensi orang. Karena puskesmas akan berkurang.
Nah kalau udah dites kita tahu nih orang ini saya cocok di RSUD, cocok di dinas, langsung ketahuan karena kita ada tes. Kalau tidak ada tes tiba-tiba naik kita bingung. Ini siapa yang di RSUD, siapa yang di puskesmas, siapa yang jadi kepala. Nah siapa yang lakukan preventif promotif, siapa yang menjadi cocok di kelurahan untuk membantu masyarakat. Nah, dengan ada tes tahu. Kalau tidak tes kita nggak tahu. Sama seperti tes kelurahan camat kan, udah tes kita tahu nih. Oh yang bagus 20%. Camat yang bagus udah jadi camat terus dites bagus langsung naik jadi asisten. Nah, kita udah dorong dia asisten dia bagus kita pindah dia kepala dinas. Ini jadi wali kota cuma ada 5. Pasti dia jadi tes itu kita tahu alasan tes udah camat sebetulnya disiapkan untuk dinas. Baik kami dinas nggak perlu dari dinas itu kok. Yang penting dia punya hati, manajemennya bagus, konsepnya bagus, dia pindahkan dia. Promosi juga Pak yang lelang jabatan. Jadi kalau orang nggak mau ikut tes dia bodoh sebetulnya. Kalau dia ikut tes itu memberitahu kepada kami siapa dirinya. Kalau nggak gimana saya kenal dia orang gitu banyak puluhan ribu orang guru gitu terus guru pangkatnya 4 C loh. Mungkin setelah dites tidak dimasukin di kepala sekolah gara-gara ada sertifikat dia bisa kita tarik jadi sekda bisa. Ya bisa kadistik bisa ikan kita Taufik diangkat jadi wali kota saja lebih cocok. Hasil tesnya dia cocok jadi wali kota. Kota Barat. Dia cocok. Ternyata dia nggak cocok di kepala dinas sebetulnya. Dia lebih cocok di wali kota katanya. Cocok jadi gubernur kayak Pak. Itu nanti ya 2017.